Halo guys, balik lagi bareng gue Brand Solid, dan di video kali ini kita kembali ke segmen Solid Review. Nah, seperti yang kalian udah lihat di awal tadi, kita bakal membahas tentang salah satu lighting dari Aputure, yaitu Aputure MC. Aputure MC sendiri adalah RGB WW lighting dari Aputure, dan buat kalian yang nggak tahu apa itu RGB WW, susah banget ngomongnya. Itu adalah red, green, blue, warm, dan juga white. Range temperatur dari lighting ini dimulai dari 3200 sampai 6500 Kelvin. Dan menurut gue ini salah satu lighting yang smart juga karena bisa dikendaliin dari smartphone kalian melalui suatu aplikasi. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut soal itu dan gue juga akan contohin ke kalian. Sebelum gue bahas lebih lanjut tentang lighting ini, gue mau jelasin sedikit dulu tentang apa aja yang bakal kalian dapatkan pas beli lighting ini dari boxnya. Kita mulai dari boxnya dulu ya. Ini boxnya bener-bener simple banget desainnya, kayak desain kotak HP zaman sekarang sih, putih-putih polos kayak Apple juga. Jadi cuma ada gambar produknya di depan, nih. Kebalik ya? Bener. Jadi ada cuman gambar produknya di sini, terus samping-sampingnya cuman tulisan simple sama logo Aputure di sini. Dan ya kayak kotak HP sih, cuma lebih gede aja ukurannya. Pas kotaknya dibuka, kalian bakal langsung ketemu sama lightingnya. Kecil banget guys, nih ya. Balik ya. Oke, ini kecil banget kan? Cuman ya segenggam tangan gini juga bisa. Kecil banget lightingnya. Di bagian bawah dari kotaknya kalian bakal ketemuin ada pouch kecil dengan logo Aputure di sini. Kita langsung aja lihat apa sih di dalam pouch kecil ini. Oke, ada dua space di sini. Kita dari depannya dulu. Kalau yang belakangnya sih kosong ya, itu buat ditaruh lightingnya. Dan lightingnya tadi udah kita keluarin. Dan di depan ini ada silicone diffuser. Ini buat diffuser lighting Aputure MC ini. Terus di dalamnya juga ada kabel casan Type-C sama magic tape. Ini buat ditempelin lightingnya. Udah semua sih, ini udah kosong dan pouchnya isinya itu. Jadi pouch ini bisa dibawa kemana-mana. Kalian bisa bawa lightingnya, tinggal ditaruh sini, dan juga berbagai peralatan lainnya ditaruh di sliding bagian depan, di space bagian depan dari pouch ini. Terus yang terakhir tentu adalah manual booknya. Jadi jangan lupa dibaca guys sebelum kalian pakai lightingnya. Nah, gue mau jelasin sedikit dari body lightingnya. Dan menurut gue body lightingnya ini kecil banget karena bisa kalian genggam kayak gini, gampang dibawa kemana-mana pasti. Terus juga bodinya cukup kayak kelihatan dibikin dengan bagus ya. Ini bagian depan, bagian LED-nya, semuanya lampu-lampunya di depan. Terus di belakang nih ada yang menarik nih. Jadi di belakangnya ada magnet. Ada dua magnet di dua sisi, kiri kanan ini. Jadi kalian bisa templokin lighting ini di mana-mana yang permukaannya besi. Jadi kalian nggak perlu beli lighting stand dan sebagainya. Jadi kalian bisa templokin di mana aja. Misalnya ada barang apa objeknya yang besi sifatnya, ya tinggal tempelin aja, pasti nempel. Dan ini kuat banget sih magnetnya, gue udah cobain. Ada yang keren dari lighting ini adalah magnetnya. Ini magnetnya di belakang, di dua sisi ini. Kita tinggal bener-bener wow, dan ditariknya juga gak gampang. Sekarang kita coba di permukaan besi lain. Jadi ini mic stand dari besi juga. Jadi kita bisa coba magnetnya apakah bisa nempel. Kita coba aja langsung. Oh, ternyata bisa. Dan magnetnya itu kuat banget guys. Jadi kalian nggak perlu takut jatuh, karena pas ditarik juga agak susah. Tandanya magnetnya lumayan kuat. Magnet di belakang ini bisa membantu banget. Jadi kalian nggak perlu lagi beli lighting stand atau misalnya mounting untuk hubungin ini sama mungkin stand yang lainnya. Jadi kalian benar-benar tinggal templokin aja ke objek yang permukaannya dari besi. Terus di bagian samping-samping ini ada beberapa tombol, sedikit sih, cuman dua aja, dan satu colokan buat charging. Terus juga dua tombol ini, satu yang on off, satu lagi buat ngatur efek-efeknya mau pakai yang mana. Kita coba nyalain kali ya, jadi nggak ditunjukinnya pas lagi mati terus lampunya. Tinggal sekali tag on. Terang banget. Oke, ini kebalik. Nah, ini kalau lagi nyala dengan intensitinya 67%. Di bagian atasnya ini ada layar kecil buat nunjukin ke kalian
kayak misalnya lagi temperaturnya lagi berapa, terus sama intensity-nya berapa. Nih. Oke. Terus nanti juga kalau misalnya kalian lagi pakai efek-efek apa juga bakal ditampilin di sini. Jadi bakal memudahkan kalian juga. Next kita ke bagian yang seru dari lighting ini yaitu efek. Oke, kita nyalain aja. Tapi mau gua kurangin dulu brightness-nya, intensity-nya biar nggak terlalu terang kayak gini. Tuh kalau intensity-nya dikurangin langsung kelihatan semua LED-nya ada di sini. Efek-efek yang ada di lighting ini tuh ada banyak banget. Totalnya ada 9. Kita mulai dari yang pertama. Ada paparazzi, fireworks, faulty bulb, lightning, TV, pulsing, fire, party, terus juga cop car. Efek-efek ini menurut gue seru banget karena kita bisa merekayasa situasi tertentu. Jadi kayak misalnya kita mau bikin lagi ada petir, atau misalnya lagi nonton TV, kita bisa pakai lighting ini untuk menggambarkan situasinya lebih kayak lagi bener-bener ada TV-nya gitu, padahal cuma pakai lighting. Nah, biar lebih gampang, gue bakal kasih contoh ke kalian dan juga bakal gue tambahin sound effect. Jadi bener-bener berasa kayak lagi ada terjadi gitu kejadiannya. Dimulai dari yang pertama, efek paparazzi. Thank you. Fireworks. Faulty bulb. Ini lampunya udah mau pecah lagi. Baru diganti. Masa pecah lagi? TV. Oke. Report suspicious activities and call 911 for immediate response. Jalannya nggak ada yang asik nih Expect sekarang. delays. Search Nah, ini drama yang gue tunggu-tunggu nih. Akhirnya bisa lanjut nonton. Lightning. Petir. Cop car. Ada polisi. Fire. Masak jagung bakar dulu. Party. Gimana guys, keren-keren banget kan? Kalian seolah-olah bisa menggambarkan situasinya secara lebih bagus cuman pakai trik lighting. Next kita akan bahas dari segi output lightingnya. Soalnya rasanya kurang lengkap kalau kita bahas soal lighting, tapi kita nggak bahas tentang outputnya seberapa terang. Memang gue nggak compare lighting ini secara side to side dengan lighting lain yang kurang lebih sejenis gitu ya, tapi buat gue pribadi lighting ini lebih cocoknya buat dipakai jadi fill light atau misalnya buat nambahin warna di background, nambah cahaya di background gitu ya, background frame. Tapi kalau misalnya untuk jadi key light menurut gue outputnya masih nggak terlalu cukup lah, masih kurang banget bahkan karena memang ukurannya kecil, terus juga ini yang tujuannya kan untuk dibikin secara compact gitu dengan banyak fitur menarik, dan untuk jadi key light gue rasa masih kurang oke sih. Biar lebih jelas kita langsung aja tes. Kalau misalnya gue matiin key light gue yang Godox SL60W ini, terus gue pakai lighting dari ini doang. Jadi key lightnya dimatiin terus pakai Aputure MC ini doang sebagai key light. Gimana menurut kalian guys outputnya? Cukup terang kah? Atau bisa dijadiin sebagai key light kah? Buat gua pribadi memang sebenarnya terangnya cukup sih untuk jadi fill light atau lampu-lampu tambahan, tapi untuk menjadi key light lampu utamanya menurut gua masih rada kurang dan mungkin harus agak deket kali ya supaya bisa berasa lightingnya outputnya lebih terang lagi. Tapi ya lebih dekat juga bisa kemungkinannya masuk ke dalam frame. Jadi untuk jadi key light menurut gue masih kurang oke sih. By the way, tes yang barusan kalian lihat itu jadi Aputure MC-nya itu ditaruh di tempat yang sama dengan si key light gue ini buat tahu apakah ada bedanya sejauh mana. Soalnya harus di tempat yang sama juga. Terus juga dengan power output yang sama juga dengan Godox-nya, jadi sama-sama 50%. Terus juga yang kedua adalah 100% dari Aputure MC-nya. Next ada fitur yang keren juga dari lighting ini, yaitu kalian bisa kendaliin lighting ini cuman dari smartphone kalian dari aplikasi yang namanya Sidus Link. Sidus, tulisannya Sidus sih, kayaknya bacanya Sidus Link. Bisa dibilang mungkin semuanya kali ya, kalian bisa atur semuanya dari smartphone kalian. Fitur-fiturnya, kalian mau atur hue, saturation, intensity, atau misalnya temperatur, atau brightness-nya, atau ngatur apalagi ya, efek-efeknya, kalian benar-benar bisa atur semuanya dari smartphone kalian, dari aplikasi Sidus Link tadi itu. Di aplikasi Sidus Link itu ada fitur yang bisa dibilang kayak semacam color picking gitu. Jadi kalian benar-benar bisa pilih warna apa dari objek yang kalian arahin kamera HP kalian. Jadi misalnya
kalian mau warna baju gua kayak gini, kalian mau lightingnya keluarin output warna kayak gini, kalian tinggal arahin kamera HP kalian, kamera smartphone-nya diarahin ke baju, lalu nanti dia bakal pilihin warnanya dan juga dia bakal keluarin warna kayak gini. Fitur ini bakal membantu banget karena kalian nggak usah repot-repot lagi ngatur hue atau ngatur saturationnya supaya keluarin warna yang kayak gitu. Tapi benar-benar kalian bisa ngatur tinggal pakai color picking di aplikasi Sidus Link tadi itu. Biar ada gambarannya, kita langsung aja cobain fitur color picking itu. Next kita bakal bahas dari segi baterai Aputure MC ini. Baterainya itu built-in, jadi bukan pakai baterai eksternal lagi, baterai AA atau AAA dan sebagainya. Jadi baterainya udah dari dalam, tinggal sistemnya pakai cas aja. Untuk durasi baterainya, kalau dari Aputure tulisnya 120 menit, artinya ya kurang lebih 2 jam lah. Itu kalau dipakai dengan full output 100%. Artinya kalau misalnya kalian pakai mungkin 50% atau 60%, berarti bisa lebih lama lagi, tapi mungkin kurang lebih nggak akan jauh dari 2 jam juga. Mungkin rata-rata bisa segitu aja. Gue jujur belum pernah tes juga apakah 2 jam dinyalain terus bakalan habis baterainya atau enggak, tapi biasanya apa yang disebut sama brandnya biasa nggak akan beda jauh dari situ sih. By the way, gue bahas sedikit tentang kekurangan dari lighting ini. Yang pertama tentu menurut gue dari harganya. Harganya itu termasuk cukup mahal sih kalau buat gue pribadi ya. Karena satu harga lighting ini bisa dapetin satu Godox SL60W, dan Godox ini bisa buat jadi key light, sedangkan ini nggak bisa. Jadi mungkin buat kalian yang mau beli lighting, kalian perlu pikirin juga, misalnya tertarik buat beli ini, apakah kalian mau beli lighting yang bisa buat key light atau buat sekedar fill light atau sekedar tambahan-tambahan aja. Soalnya kalau ini jadiin key light menurut gue kurang oke sih. Selain itu, kekurangan dari lighting ini menurut gue adalah outputnya, karena yang tadi kita udah sempat bahas, outputnya juga nggak terlalu powerful banget, nggak terang-terang banget, tapi ya untuk sekedar fill light memang sudah cukup sih. Dan overall menurut gue lighting ini bagus, seru banget dipakainya, kalian bisa ngelakuin banyak hal kreatif dengan lighting ini, satu lighting ini. By the way, gue kemungkinan bakal pakai lighting ini buat jadi fill light kayak gini. Jadi backgroundnya tidak warna yang biasa abu-abu doang, tapi sekarang udah ada lampu-lampunya dan warnanya juga bisa diganti-ganti. Dan kayaknya oke juga. So make sure kalian tonton terus, ikutin terus channel ini. Gue bakal ubah setupnya. Oke, that's it guys untuk Solid review kali ini. Kayaknya berasa agak panjang ya videonya. Soalnya pas syutingnya juga waktunya lebih lama dari biasanya. Jadi ya, karena banyak banget hal yang mau gue share ke kalian, banyak fitur-fitur menarik dari lighting ini yang menurut gue kalian perlu tahu, dan kalian bisa ngelakuin banyak banget hal dengan lighting kecil kayak gini. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.